Halo teman-teman semua, hari ini tim dari Lensa Biru akan mendatangi komunitas drone kamera yang ada di Kota Medan. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ternyata komunitas drone itu ada 3 jenis drone kamera. Ada drone sinematik, ada drone freestyler, dan drone racer. Nah, bagaimana keseruan dan apa aja yang mereka lakuin, hari ini tim dari Lensa Biru akan menemui mereka. Jadi sekarang kita udah sampai di kompleks Aswi. Nah, mereka biasanya ngumpul dan main tuh di daerah sini. Kita lihat keseruan mereka. Muter-muter sama naiknya tuh bisa cepet banget. Oke guys, sekarang kita lagi sama teman-teman dari komunitas Mesh Squad. Ini komunitas drone racing yang ada di Kota Medan. Nah, ini ada Bang Uta, satu lagi Bang Ucok. Ya, Bang, boleh tahu nggak Bang? Apa sih yang ngebedain drone ini sama drone kamera yang biasa orang udah pada tahu tuh, yang untuk ngerekam video segala macem gitu. Soalnya aku lihat speknya juga beda, terus alat-alatnya juga beda yang digunain. ya. Drone ini, drone racing ini biasa dipanggil drone FPV. Drone FPV. Nah, FPV itu first person view. Nah, yang membedain ini tadi itu FPV. Oh, FPV. Nah, Dia first person view yang dihubungkan ke kamera drone. Oh gitu. Nah. Kalau drone yang biasa di handphone biasanya. Handphone ya, biasanya, handphone aja ya. di remote-nya ya. DJI. Ya, Dan DJI. semua manual. Nggak ada istilah Autopilot gitu ya. auto, ya nggak ada autopilot. iya. Manual, Full, benar-benar manual. full Mau manual. landing, mau take off, mau guling-guling manual. Oh Nah. gitu. Terus speknya juga beda Bang. Spek untuk mesin drone-nya beda. Beda kalau, dan ini pun kalau drone FPV pertama spek sama DJI itu beda sekali karena ini biasa dirakit. Oh, Dan ini dirakit. sesuai keinginan. Oh, berarti nggak bisa beli jadi di toko gitu nggak bisa? Bisa sih ya. Ada. Ada juga. Cuman ya, agak sesuai keinginan kita kadang. ya, speknya Oh. itu kita mau motornya lebih kencang atau gimana gitu. Nah, Terus kecepatannya bisa berapa sih Bang kalau emang dirakit udah sedemikian rupa gitu? Bisa tembus berapa kilometer? Jadi tergantung spek drone-nya. Kalau untuk yang race bisa tembus sampai 180-200 km 100 per jam. km per jam ya. Sebut ngejar maling tuh Bang. Cepet Bisa juga. kali, Bang? Bisa kali ya. Sampai capek. Iya ya. Nah, kekurangannya dia nggak bisa terbang lama kayak DJI. DJI itu bisa sampai 20 menit, 30 menit. Nah, ini kita cuman bisa paling 5 menit. Nah, di komunitas ini ada juga nggak Bang drone yang
yang gabung yang kayak DJI gitu? Ada juga yang pakai DJI, tergantung kebutuhan. Jadi kalau untuk mapping kita nggak bisa pakai ini mapping, pastinya pakai DJI. Oke, berarti itu digunain untuk mapping aja drone yang Ya. biasa ya. Artinya gini Bang, pilot yang bisa nerbangin ini pasti bisa DJI. Kalau DJI belum Nah, tentu. jadi kami sebagian ada punya DJI juga gitu. Itu maksud Bang saya. Ya, Nah. betul Bang Ucok. Abang ini kan hobi sekaligus sudah ada kompetisinya bang, Iya ya. ya kan? Aku dengar juga abang udah ikut beberapa kompetisi dan menang. Ya. Nah, ada apa aja sih bang jenis kompetisinya? Nah, jenis kompetisinya ini, kita lihat kalau drone FPV ini kan sebenarnya terbagi dua yang besar, yaitu drone racing sama freestyle. Oh, racing Dibedain dengan dari frame-nya. Kalau seperti ini frame-nya namanya freestyle karena baterainya di atas. Oh, Kalau racing ini baterainya di bawah dia nanti gini. di bawah. Nah, itu bedanya. Oh. Ya, itu dari posisi baterai. Dan banyaklah karakteristik yang lain yang bedanya. Cuma dua itu freestyle sama racing. racing. Kalau racing itu lomba di gate, kita masuk rintangan. Ya. Nah, ada berdasarkan kecepatan atau berdasarkan lap. Kalau freestyle ya kita sendiri berdasarkan hasil videonya aja. Oh, Nah, oke, trik-trik oke. yang dia namanya trik kalau freestyle. Misalnya trik putar gini sekali, Terbang bebas. terbang bebas, free, nah gitu. Itu aja sih. Berapa lama sih bang biasanya belajar? Karena kan nggak mudah nih bang, nggak kayak drone yang biasa nih. Nah, Nah, berapa lama biasanya orang bisa untuk menguasai main drone racing ini? Jadi Ya, Kira-kira kalau untuk masalah belajar ya, itu ada ketekunan sama gift, oke, bakat. Iya. Jadi kalau nggak ada bakat yang susah juga ya. Iya iya. Jadi kalau memang ada yang dia bakat itu, motoriknya, tangannya, refleksnya cepat, cuman paling hitungan 3 bulan, 4 bulan dia udah bisa Oh, gitu. agak lumayan lama juga ya, 3 bulan. Ya, Kalau mau yang lama ada yang sampai setahun belajarnya. ada juga ya. Ada Nah, sampai abang 3 udah tahun. berapa lama? Kita di Awal kalau belajar berapa lama? aku nggak belum sampai setahun. Abang Bang udah, Uco 4 tahun. maksudnya terbangnya. Mulai dari awal. mulai awal belajar berapa lama? Oh, belajarnya gimana ya? Nggak terlalu lama sih. Nggak terlalu lama, tapi main udah 4 tahunan bang. Enggak, saya baru 2 tahun. 2 tahun. dua tahun. Baru 2 tahun. Nah, untuk Mesh Squad sendiri terbentuk dari kapan? Kebetulan pendirinya nggak ada di sini, tapi penerus. Pendirinya ada yang pindah, ada yang apa. Udah tahun berapa ya Mas Kuat? 97 ya? 2007 ya? 2007. 2007 ya, berarti udah lama juga ya bang? Ya, tapi itu membernya nggak seperti sekarang. Itu cuma 5 orang, terdiri 5 orang. Nah, kalau sekarang ya lumayan lah ya. 21. Se-happening drone DJI kan begitu keluar langsung orang-orang tuh pada booming, happening, pada main drone. Mungkin Tapi ini nggak ke Karena tingkat kesulitan. nggak tingkat kesulitannya ya. Saya tambahin sedikit ya, tingkat kesulitan sama arah. Kalau DJI itu hobi dan juga bisa mengarah cari apa namanya, cari makan apa Omset, namanya? omset, Iya, betul, Omset. Cari job. Kalau ini memang Bahkan murni videografi, hobi, ini hobi menurut murni pengeluaran. Iya iya. Emang kita ngeluarkan karena hobi aja, nggak ada tujuan yang lain gitu. Ibaratnya kalau ada pertandingan pun nanti hadiahnya cuma 2 juta, sementara drone yang Oh iya bang, Ini- berapaan sih bang Nah. untuk ngerakit satu buah drone baru kalah, racing baru yang rakit. standar lah, yang Nah. udah bisa digunain untuk racing tuh kira-kira Jadi- budgetnya? Kalau itu kan relatif ya, budget relatif. Nah kalau untuk kita standarkan aja lah ya, Iya standar. drone ini bisa sampai 4 juta. Oke, ini Kita ya. standarkan aja 4 juta. Yang remote-nya 2,5 juta. Untuk gaggle-nya sekitar 8 juta. 5 juta berarti 14 jutaan setengah, 15 juta ya. Standarnya segitu. 15 juta udah bisa main drone racing ya. Tambah baterai lah ya. Ya, kita gitulah Pak. 15 sampai 20 juta udah bisa main drone. Memang nggak terlalu jauh dengan DJI. DJI kan Mavic aja sekitar segitu juga. Iya betul. Cuma bedanya kalau DJI itu dia unitnya yang mahal kan. Ya. Nah, unitnya rusak atau hilang kan mahal. Kalau kita tidak, yang groundnya yang mahal. FPV-nya, Google sama remote itu yang mahal. Kalau mahal. drone-nya sih ibaratnya Tergantung kantong. tergantung bisa selera mau harga. Sebenarnya harga 1,5 juta pun udah bisa Ada. terbang. Kalau mau kan gitu. Terus selama 2 tahun bang, kan ini kan resiko untuk jatuh segala macam kan banyak nih bang, Ya. karena main dengan kecepatan dan freestyle itu. Dari awal udah punya berapa drone yang sampai sekarang yang hancur, maksudnya bang yang bertahan segala macam?
Kalau saya pribadi emang drone dari awal itu masih ada kalau saya rusak karena ini dia rusak nggak pernah menyeluruh nggak. Kalau dia paling patah kita ganti amnya, motornya rusak satu kita beli satu. Berarti itu rentan aja. rusak tuh ininya bang, yang kipasnya ini ya? Iya ya bagian luarnya aja Bagian lah kan luarnya dia ya? rata-rata crash impact Oke. dia kan. Iya. Nah kalau di dalamnya mudah-mudahan Ya itu kebanyakan karena kesalahan ya, teknis, Iya, iya. salah solder, kabel lepas. Oh, kalau Nah, mesinnya gitu. ya. Ya. Tapi kalau dia crash pasti bagian luar aja ya. Bagian Bang? luar aja. tapi nggak menutup kemungkinan air ya. mekanikal dalam itu bisa rusak juga. Ya, Rusak juga. juga ya. Karena impact lah. Impact, Impactnya. terutama kalau air lah. Karena Jadi terbuka, kalau sialnya kita crash, ini bisa kebakar gitu. Nah kalau udah kebakar, udah hampir habis dalam ini mekanikal yang di dalam ini kan. berarti langsung ganti semua kalau udah rusak dalam. Paling diganti ini di Mesinnya itu. ya ini di dalamnya ini. Ada FC, ada VTX, ada flight control itu kan, ada ESC. Nah, elektroniknya lah yang rusak. Emang ini benar-benar per biji ini ada jual. Mau tutupnya aja, mau bautnya Bautnya aja. Nah ini enaknya gitu-gitu. Biasanya kalau beli spare partnya itu di toko kamera juga? Bukan ya, kita Khusus drone lah. khusus Oh, drone. khusus drone ya? Dan nggak banyak kan bang tokonya? Belum. Nah, Khususnya Tapi untuk Kota Medan udah ada tokonya? belum. Kita rata-rata dari media. Oh, media online. Media gitu. online. Nah, Oh, Tapi bakal itu kami menuju ke sana. ya. iya lah bang, harusnya gitu kan, jadi mempermudah teman-teman ya. Ya, yang hobinya Iya. sama. Anggota kok di Meskot udah berapa banyak bang? Maksudnya banyak nggak sih yang Yang meminati hobi sekarang ini? yang sekarang ini 21. Ya. 21. 21 orang. Emang sebenarnya hobi ini banyak, cuman masalah infonya aja yang. Nah, karena rata-rata orang yang nanya itu pasti langsung yang tahu lah, yang sering main di sini jatuh cinta kan gitu, suka Iya. gitu. Nah, memang melewati masa-masa belajar ini yang agak repot, Iya, nah, gitu. bosan mungkin Tingkat emang ya. tingkat crashnya, nah, itu nanti berbanding kembali dengan jam terbang kita. Lama-lama kayak kalau sekarang kan kita crash pun kemungkinan crash itu ada. Cuma beda crash dulu sama sekarang, ini kan kita bisa ngelak dikit. Oke, ya. Nah, Refleksnya udah beda. refleksnya udah beda. Sama dulu awal-awal Iya. pertama main ya. Oke, terus ada yang masih ini nggak sih bang, maksudnya ada batasan usia nggak untuk main drone ini? Terutama kalau mau ikut Unlimited. kompetisi, nggak ada ya? Semampunya. Oke, Ah. usianya nggak ada ya? Nggak ada Bang, ya? batasan usia kalau untuk ini. Anak zaman sekarang kan udah canggih-canggih tuh bang, main gadget, Iya. main gear segala macam. Ada juga ya anak-anak yang masih sekolah gitu mungkin. Kalau di nasionalnya emang rata-rata yang megang juara itu masih anak-anak sekolah. Cuman ada kelemahan anak sekolah ini. Ini kalau hobi ini, kalau anak-anak harus didukung orang tua. Gitu. Setidaknya orang tuanya tahu atau bekas pemain ini. Kalau nggak kan susah dukungnya. Dengan Iya, betul. agak untuk ukuran hobi anak-anak kan kosnya termasuk tinggi. Betul, kan, gitu. ya Nah, cukup mahal ya bang. Iya. Betul. Dan emang kalau rata-rata yang main FPV ini udah gimana ya, udah dewasa lah ya. 27 ke atas lah. Nah, Yang udah punya penghasilan sendiri ya, Iya. jadi mau buang uang untuk hobi juga. ya emang benar-benar hobi Betul. gitu. Nah, yang bisa. Dan, Begitulah. dan ini untuk belajarnya apa ya, lebih rawan dari DJI. Iya, pasti. Karena ini tingkat bahayanya tinggi. Kalau sebenarnya untuk tingkat bahayanya. Jadi ini putaran kencang. Blade ini bisa jadi kayak blender pisau. Kalau kena ke tangan, kena daging itu koyak Iya. gitu. Emang Oke. Jadi ada Itulah. SOP. gitu masuk kita yang baru belajar kami kasih tahu itu semua. Nah, itu yang hal yang pertama kami utamakan. Apa namanya, safety ya, SOP. SOP. Iya, Lah, SOP. Ya. Cuma mudah-mudahan belum ada masalah. Ya, kalau mengikuti SOP lah. Iya. Nah, Berarti ada risiko juga ke fisik ya bang ya? Ada. Ya kalau kita dekat-dekat, Iya, iya. Nah. Jadi ini bahannya ini karbon. Dia dengan bahan karbon, putaran kencang per detiknya, dengan momentum kecepatan tinggi. Kalau kena ke orang kan Iya, betul. gawat gitu. Kalau nggak bahayakan diri sendiri, bahayain orang lain ya? Ya, jadi ada SOP yang harus kita ikutin lah. ada protokol. Ada protokolnya. SOP-nya tuh jarak atau Iya, jarak Jarak. ke Jarak main. ya jarak kalau kita mau ngambil
ke orang gitu, atau mau main yang ada keramaian, ada jarak, Ada jarak amannya lah. jarak aman. Heeh. Oke. Dan menentukan jenis drone apa yang kita pakai. Kalau yang kayak gini aman dekat orang. Nah ini dia. Dia ada. Inilah biasa orang pakai sinematik dekat-dekat orang. Karena ada Ini apa namanya? pelindung ducted, pelindungnya. Jadi ini aman ya? Aman. Aman ya. Nah biasanya kan kalau yang kayak DJI gitu kan dia ada autopilotnya, sebelum landing bisa kita ambil tuh. Ya. Ya. Nah kalau ini nggak bisa, Nggak harus bisa. dibawa. Nggak boleh. Dan harus mati mesinnya, Ya. baru dia. Ada juga yang udah ahli ditangkap itu ada, cuman itu kan risiko sendiri. Oh ya ada juga yang Ya, mungkin itu, yang itu biasa. show, itu cuma show. Ditangkap, Oh. itu hanya show. Cuman risiko sendiri Risiko lah. tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Itu hanya show aja. Karena udah ada beberapa kejadian yang kena ke tangan. Udah ada. Berarti harus landing bener-bener manual Amannya semua ya, amannya. Iya kalau kayak DJI itu kan bisa autopilot, kan bisa landing sendiri, bisa kita ambil di Jadi atas. misalkan kayak kita main di lapangan gitu kan, Mm-mm. tiba-tiba ada anak-anak tuh kan suka ngejerin Iya benar. drone gitu. Nah kita jauhin, jangan didekat-deketin. Oh, nah untuk mainnya juga latihan atau main berarti harus di lapangan yang terbuka. Ya, kalau untuk awal harus Belajar. lapangan lah, Belajar bagusnya. Harus di lapangan. Ya, tempat kosong. Cuman kalau udah ahli dia nggak senang lagi lapangan terbuka, kita mesti ada rintangan. Nah itu aja. Tapi kalau yang nggak mau ke lapangan dalam rumah masing-masing lah, paling ya lampu Dalam gantung, rumah TV, ya. perabot, resiko sendiri kan, Iya iya. nggak masalah. Terus bang, boleh share nggak ke teman-teman gimana waktu mengikuti kompetisi, udah menang apa aja, syaratnya apa aja? Gitu. Dan apa? Kalau kompetisi Bang Uco yang lebih Udah Sebenarnya berapa kali ikut kompetisi bang? baru sekali. Di Medan? Ya, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Emang itulah masih kekurangannya. Kalau mungkin sering-sering ada yang mengadakan kompetisi, mungkin ini hobi dan termasuk sport juga ya. Ya, Ini sport. pasti berkembang. Ini emang lah setahun 2 tahun ini udah mulai dari toko-toko partnya juga ngasih sponsor. Kebetulan kemarin bulan berapa ya? Di DRF ya kita Bulan ikuti. 1 ya? Squad ikuti ada 5 orang pergi ke Jakarta. Ya itulah pengalaman pertama kami lah. Bukan kami sih, Bang, senior kami dulu udah pernah juga sering. Ya. Untuk Buat abang itu pengalaman Nah, pertama pertama, lah. ya. Nah ada ikut yang lomba apa tuh bang kompetisi? IDRF apa namanya? Saya emang aduh. Yang balapan atau yang freestyle? Balap yang namanya race, kelas Yang race. race itu? Ya, kelas race. Itu kalau race itu kan ada gate namanya itu kita ganti katanya rintangan lah. Rintangan, Nah, itu oke. beradu kecepatan. Nah, di situ pas Indonesia Drone Prix Indonesia 2020. IDRF, Oh Indonesian Drone ya. Prix namanya. Itu dari seluruh Indonesia berarti Ya, nasional bang? Nasional. Dapat juara bang? Ya, harapan lah. Juara Kalau harapan di ya, Bang? total peringkat 5. Oke mantap kalau gitu. Dari Medan abang aja yang dapat juara. Ya, sebetulnya gimana, Bang? Peringkat tertinggi lah. Peringkat Bang tertinggi Uco. abang bisa aja dari ini. Medan. Itunya aja udah ada nama sendiri tuh di belakangnya bang. Oh, ya, emang kami rata-rata punya nama? Oh itu di tempat bang. Iya. Bisa. Oh. Ibaratnya Tukar ya pun- bang. ya Google ini apa namanya? Identitas. Identitas. Kalau lagi foto ini pakai ONIPP. Kalau di media-media abang misalnya di IG ada ekornya EPP pasti drone ini. Oh. Nah, Uco EPP, abang apa Uta EPP, ada nama sendiri, ada akun sendiri. Oh. Nah. Nah untuk akun maskotnya ada kan? Ada. Ada. Instagramnya Maskot kan? Jadi ada. teman-teman Gitu. yang buat mau Boleh. gabung, pengen Ah. tahu terkait hobi ini bisa follow di IG-nya ya. Boleh. Nah, kita lampirin di sini IG-nya. Basecamp di mana bang? Di sini ya Nasdaq Club. TCC, Nah, setiap body. Nah, kebetulan juga pemiliknya mengizinkan. Main Nah, juga? Ya, enggak, maksudnya Main enggak enggak? main. Mengizinkan kita punya Mengizinkan untuk main ngumpul di di sini, sini. ngumpul. Tapi emang ada aturan dari dia, itu aja. Jadi titik temu tuh biasa di sini. Oh selalu di sini. Tiap hari apa Ya. aja bang? Yang Rutinnya pasti- Sabtu Minggu. Nah, Ya. Minggu. Cuman hari biasa kalau yang hari biasa emang kalau sekitar sini mau pulang pasti singgah sore. Emang kadang bukan terbangnya, kadang ngumpulnya, nongkrongnya. Nah, emang daerah-daerah sini kita emang jauh-jauh sih sebenarnya, tapi emang ngumpulnya di sini. Nah, di luar itu kadang-kadang ya kita bareng ke Brastagi, kemana, ke Binjai.
sebetulnya emang serunya di situ ngambil footage namanya. Oh, tetap Footage- bisa ngambil footage. Iya. Tapi yang begitu ya, yang ekstrim Iya, ya. ekstrim. Ada juga yang nggak ekstrim, tergantung kita. Kalau tadi saya kan freestyle, saya bawa jalan lurus saja itu bisa udah kayak footage ya. Iya, tetap bisa ya. Jadi Nah, nanti kayak udah mirip DJI gitu. ya kalau udah main ini masing-masing ada karakternya sendiri nanti. Ada yang sukanya tuh balap, speed. Nah, ada yang sukanya tuh masuk-masuk ke tempat kecil, nyelip-nyelip. Vertikal. Ada yang sukanya sinematik. Nah, Malah ada yang usil nanti. Hasilnya? Usilnya macam-macam tuh. Jadi kayak misalnya kita lagi terbang tuh kan, dicolokin drone lain itu. Jadi koneksi yang di sana tuh mati. Gitu. Nanti ada yang suka ngikutin drone lain. Jadi teman terbang dia ngikut tuh dari belakang ngikutin drone lain. Jangan layangan jadinya ya. Iya. Kayak ini kejar-kejaran aja film India ya. Terus kan tadi aku sempat coba bang, pakai dan ngelihat abang main tadi. Nah itu kan ada resikonya nggak sih bang gitu dengan dia muter-muter segala macam kita lihat di ini tadi di Google-nya. Nah itu kan bisa pusing, maksudnya Oh, selama iya. kalau terlalu lama bisa ada ininya nggak? pertama-tama kalau emang itu kan masalah biasa. Bagaimana layaknya pilot pesawat tempur, kan awal-awalnya masih pusing. Oh, Nah, oke. kalau untuk kami itu nggak pusing. Nah, justru udah biasalah namanya. Nah, justru makin nanti tingkatnya levelnya suka adrenalin kita meningkat. Nah, ada kelebihannya untuk saya sendiri. Ibaratnya kalau agak-agak sakit kepala, sakit gigi, main hilang pasti. Nah, mungkin faktor Adrenalin. Iya iya betul Nah, betul betul bang. Karena kalau kita menyalurkan hobi yang kita suka kan ada emang hormon. ini kelebihan dengan drone biasa yang DJI, kita seolah-olah emang benar-benar di dalam pesawat tersebut. Betul Nah, betul. gitu. Ya. Iya, Kalau kalau jatuh itu pun dia serasa- di layar ya, iya. yang ngerasa kita ini ya. Betul, betul. Jadi Kalau kalau ngerasa ini. kalau DJI itu ada limit pergerakan yang nggak bisa. Iya nggak bisa muter-muter, Nggak bisa. nggak bisa cepet juga. Nah itu tadi naiknya kan cepet Iya. tuh. Nah kalau ini unlimited mau gimana aja terserah kita dia pergerakannya, nggak ada batasan. Jadi kayak kalau soal crashnya itu pasti ada risiko, cuman kan itu kita udah kalau udah seperti Bang Uta saya itu udah tahu lah kira-kira yang mana tingkat bahaya. Nah, kalau emang awal-awal kayak gitu terbang di sini belum kami kasih, ya kan gitu. Ya maksudnya main nakal-nakal lah istilah ya, Ya. belum kami kasih. Pelan-pelan aja kalem-kalem. Kalau nah, kita lihat bisa emang ini berdasarkan jam terbang sih. Ya, betul. Iya. Jam terbang. Makin sering main, makin Ya. terbiasa ya. Faktor umur ya, makin tua makin lambat ya. Faktor umur. Oke lah kalau gitu bang, sukses terus bang. Iya ya. Siap. Semoga Mescot bisa eksis mengikuti semua kompetisi-kompetisi drone racing, bisa Amin. juara terus. Amin. Ya. Pokoknya sukses terus untuk Mescot bang. Thank you bang untuk Ya, waktunya Ya, bang. terima kasih juga udah gabung ke kita review. Mudah-mudahan nanti ntar tim kita racunin main ginian bang. Siap, Jadi di sini siap. kita tinggal main kan. Jadi besar harapan kami tuh banyak yang ikut nongkrong, Iya, benar. punya Atau hobi yang sama. mungkin di luar ada yang main tapi sendiri nggak punya komunitas. Ah, kan boleh nggak kemari. seru, Boleh kan? kemari. Boleh kemari. Iya, kalau nggak ada komunitas kan nggak seru tuh, nggak bisa ini kan, bisa balapan segala macam kan, mungkin bisa gabung di Mesquad supaya nambah wawasan, Iya. bisa sharing tukar pikiran. Sangat boleh. Iya. Thank you bang. Oke. Siap. Ketemu lagi bang. Sukses bang. Ya.
Bye.